Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 SIBB akan menjelaskan terkait review jurnal Information Sharing and Business System Leveraging in Supply Chains and Empirical Investigation of One Web-Based Application. Dari sini anggota kelompok kami yang pertama ada Stanislaus Natasutyananda, NRP 033, ada saya Syifa Indri Putri, NRP 01, ada Muhammad Kemal Riza, NRP 087, Almira Zahra Ivana, NRP 089, dan terakhir Tiara Regiska, NRP 093. Next. Yang pertama terkait introduction, di sini dijelaskan bahwa penggunaan internet dan web yang semakin meningkat. Perusahaan berinovasi untuk membangun web-based supply chain application untuk meningkatkan performa operasional perusahaan serta mengurangi inventory cost. Yang kedua, para peneliti telah memeriksa berbagai informasi dan sistem yang diintegrasikan dalam rantai pasokan dari berbagai perspektif termasuk persyaratan berbagai informasi, integrasi perangkat keras dan lunak, cost, kondisi organisasi. Beberapa aplikasi supply chain mengelola data dan seluruh aktivitas secara sentral database dan memungkinkan karyawan mengakses melalui web browser. Informasi yang dikelola termasuk instant sharing of demand, inventory, dan shipping information. Pada aplikasi ini, peneliti memiliki hipotesis yang information sharing yang mengutamakan sejauh mana karyawan bisa mengakses informasi tentang rantai pasok melalui website. Kedua, yaitu business system yang mengutamakan sejauh mana perusahaan menggabungkan sistem bisnis mereka meliputi supply chain, penerimaan order, dan keterkaitan antar divisi. Next. Berikutnya ada 3 upaya perusahaan dalam mengatasi masalah menggunakan GEOPS. Yang pertama, penggunaan GEOPS dalam web-based supply chain application yang memungkinkan berbagai informasi secara instan dan konektivitas luas. Yang kedua, menggunakan GEOPS, perusahaan menentukan value added dengan mengombinasikan antar sistem bisnis. Lalu yang ketiga, perusahaan memeriksa relevansi konkurensi relasional, tingkat kepentingan bisnis bersama, dan korelasi proses antar sistem bisnis. Next. Lalu berikutnya ada model penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bisnis. Manfaat bisnis adalah tingkat operasional, keuangan, dan keuntungan lain yang disadari perusahaan melalui peningkatan berbagai informasi dan pemanfaatan sistem bisnis. Lalu yang kedua yaitu berbagi informasi. Berbagi informasi adalah tingkat akses dan berbagi informasi rantai pasokan penting antara perusahaan dan mitra rantai pasokannya. Akibatnya sebagai kemampuan informasi melalui GOPS, berbagi informasi harus menghasilkan keuntungan bisnis operasional dan keuntungan yang penting. Oleh karena itu kami berhipotesis yaitu berbagi informasi berhubungan positif dengan keuntungan bisnis. Next. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pendaya gunaan sistem bisnis. Perusahaan yang menggunakan sistem bisnis gabungan mereka untuk menjalankan rantai pasokan mereka dapat mengkoordinasikan kegiatan rantai pasokan internal dan eksternal mereka dan memperoleh manfaat bisnis, operasional, dan keuangan yang penting. Oleh karena itu, hipotesis sudah memanfaatkan sistem bisnis secara positif terkait dengan manfaat bisnis. Lalu yang ketiga ada persetujuan relasional. Perusahaan dengan persetujuan relasional cenderung berbagi informasi melalui aplikasi rantai pasokan berbasis web dan pemanfaatan aplikasi pasokan berbasis web dengan sistem bisnis lain. Untuk memperluas kemampuan informasi mereka, kami menyimpulkan hipotesis 3, persetujuan relasional berhubungan positif dengan berbagi informasi. Hipotesis 4, persetujuan relasional berhubungan positif dengan pemanfaatan sistem bisnis. Next. Yang terakhir yaitu variabel kontrol. Mengingat rangkaian hubungan berfokus kami memasukkan 2 variabel kontrol yaitu praktik dan ukuran industri. Kami memasukkan jenis industri karena telah terbukti mempengaruhi divisi dan nilai bisnis yang diciptakan oleh TI melalui perbedaan dalam tingkat adopsi dan kemampuan. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah menggunakan aplikasi rantai pasokan berbasis web. GEOPS adalah aplikasi berbasis web yang menghubungkan pemasok
dan pelanggan tanpa perubahan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, basis keterampilan yang ada, serta peran tanggung jawab organisasi. Lalu selanjutnya adalah pengaturan penelitian. Sistem bisnis geof menyimpan data tentang serta rantai pasokan dan aktivitas mereka dalam database terpusat dan membuatnya tersedia melalui browser web. GeoOps atau Geoperation hanyalah penyedia layanan, tidak memiliki status, peran, atau wewenang khusus untuk mengaruhi keputusan adopsi. Setelah aplikasi dibeli oleh perusahaan, perusahaan memutuskan pemasok atau pelanggan yang akan berbagi data. Pengguna dapat melihat permintaan aktual atau penarikan di semua lokasi silo dan inventaris seperti perakiraan konsumsi dan saldo di tangan, pengiriman sedang berlangsung, pengguna dapat menerima peringatan jika inventaris melebihi tingkat yang telah ditentukan dan mengunduh semua data ke dalam sistem ERP mereka. Lalu next, selanjutnya adalah desain kuesioner. Kuesioner dibuat berdasarkan tinjauan literatur, pengalaman, dan diskusi dengan para pemimpin bisnis dari GeoOps dan GE Global Research yang memiliki pengalaman rantai pasokan dan aplikasi TI yang signifikan. Kami membuat 2 kuesioner, satu untuk responden sisi pembelian dan satu untuk sisi penawaran. Sebagai prates, kami minta lebih dari selusin pengguna sisi pembelian dan penawaran untuk meninjau kuesioner, menambahkan item, menghapus item, dan mention ulang pertanyaan, mengatur item ke dalam kelompok alami, dan mencatat jumlah waktu untuk menyelesaikan kuesioner. Lalu membangun operasionalisasi dan pengukuran. Kami menggunakan skala Likert 7 poin untuk item yang mewakili manfaat bisnis. Jangka untuk item ini adalah 1, itu adalah sangat bermanfaat, dan 7 tidak ada manfaat. Kemudian kami menggunakan 3 item skala Likert masing-masing untuk mengukur konstruksi untuk berbagai informasi, memanfaatkan sistem bisnis dan persetujuan relasional. Skala ordinal untuk item Likert ini adalah sangat tidak setuju, sedikit tidak setuju, baik, setuju maupun tidak setuju, sedikit setuju, dan sangat setuju. Ini untuk mengurangi bias, kami tidak mengatur item dalam urutan tertentu dalam kelompok. Lalu survei administrasi, sampel kami diambil dari populasi dengan pelanggan bisnis GeoOps, database 543 manajer dan karyawan di jumlah fasilitas yang terhubung. Awalnya dengan mengirim email pemberitahuan studi dan kuesioner yang akan datang. 2 minggu setelahnya, email lain yang mengundang pengguna untuk isi kuesioner dikirim. Setelahnya, 2 minggu berikutnya, kami mengirim email ketiga yang mengundang mereka yang belum menjawab untuk mengisi kuesioner. Lalu untuk responden, mayoritas dari 89 responden GeoOps berasal dari penjualan dan pemenuhan pesanan, yaitu sebesar 27%, pembelian dan manajemen material sebesar 26%, dan manufaktur sebesar 19%. Lalu next. Kemudian untuk measurement model result, untuk menentukan apakah faktor analisis sesuai dengan data, maka peneliti memeriksa menggunakan Kaiser-Meyen. Terus didapatkan statistik KMO 0,620 di atas 0,5, berarti data tersebut cocok untuk faktor analisis. Kemudian faktor analisisnya itu menunjukkan 6 konstruksi, yaitu business benefit, information sharing, business system, sama relation, concurrence, industry practice, and size. Kemudian untuk menentukan validitas konvergen, peneliti menggunakan 3 tes. Yang pertama, composite, kemudian kedua ada Cronbach Alpha, sama yang ketiga ada AV. Dalam 3 tes tersebut, AV menunjukkan akar kuadrat jauh lebih besar korelasinya daripada konstruksi lain. Untuk itu, konstruksi AV yang paling valid. Next. Kemudian peneliti selanjutnya memeriksa validitas penjelasan model secara struktural. Peneliti menggunakan R2 untuk mengukur kekuatan penjelasan model, ditafsirkan dengan cara yang sama seperti untuk analisis regresi. Analisis mengungkapkan bahwa model struktural menjelaskan sekitar 20% dari variasi
manfaat bisnis. Jadi menunjukkan bahwa model struktural itu memberikan kekuatan penjelasan yang memadai. Next. Selanjutnya adalah diskusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi web-based supply chain yang integratif dapat memberikan kemampuan informasi yang menghasilkan manfaat bisnis yang penting, yakni perencanaan dan pengisian yang lebih efisien, peningkatan kinerja pengiriman tepat waktu, pengurangan biaya koordinasi dengan pemasok dan pelanggan, peningkatan ketersediaan bahan baku, pengurangan biaya rantai pasokan, pengurangan biaya persediaan, dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, dengan kemampuan berbagi informasi, pemasok dan pelanggan dapat meningkatkan visibilitas supply chain, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas rantai pasokan secara efisien, memenuhi kebutuhan material secara efektif, dan merencanakan jadwal manufaktur dan pengisian ulang secara komprehensif. Yang ketiga, dengan kemampuan informasi yang lebih luas, perusahaan dapat melakukan lebih banyak aktivitas supply chain dan mengembangkan pengaturan organisasi yang lebih ramping. Next. Selanjutnya, banyak perusahaan menggunakan kemampuan informasi yang baru diperoleh dengan sistem bisnis lain untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Dan yang terakhir, terdapat beberapa perusahaan yang melaporkan bahwa saat berbagi dan menggunakan informasi, perusahaan tersebut berisiko kehilangan kendali atas akses dan pemanfaatan data dan informasi. Next. Selanjutnya adalah keterbatasan. Karena pengukurannya dilakukan secara mandiri dan berdasarkan skala penilaian, banyak sumber metode umum yang bias dan peneliti hanya dapat menghindari beberapa di antaranya. Dalam upayanya untuk mengurangi bias, peneliti mengontrol ukuran fasilitas bisnis pada kegiatan analisisnya, sehingga dapat mengurangi efek dari setiap bias pengambilan sampel yang dihasilkan. Karena sistem bisnis menggabungkan standar internet, sistem tersebut umumnya terhubung satu sama lain terlepas dari platform teknologi yang mendasarinya. Sehingga banyak perusahaan yang menjalankan sistem lama karena untuk mendesain ulang dan mengganti sistem membutuhkan biaya yang tinggi. Akibatnya untuk melakukan sistem hibrid, yakni penggabungan sistem berbasis web dengan sistem lama, perusahaan harus berurusan dengan masalah integrasi sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagai satu kesatuan. Next. Rangkuman dan kesimpulan. Yang pertama, aplikasi supply chain berbasis web memberikan kemampuan informasi berupa sistem berbagi informasi yang menghasilkan manfaat bisnis yang penting. Yang kedua, penggabungan aplikasi supply chain berbasis web dengan sistem bisnis lainnya juga menghasilkan manfaat bisnis yang penting. Yang terakhir, perusahaan dapat menerapkan aplikasi berbasis web yang menyediakan kemampuan informasi dan memanfaatkan aplikasi tersebut dengan sistem bisnis lain untuk memperluas kemampuan informasi yang sudah ada, sehingga dapat melakukan lebih banyak aktivitas bisnis daripada yang mungkin dilakukan melalui aplikasi berbasis web saja. Next. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.